teman-teman, kita membahas tentang gagal kredit lagi, gagal bayar kredit. Kita sudah sering membahas tentang bagaimana menghadapi debt collector jika hendak menarik kendaraan. Nah, ini banyak pertanyaan, Bang, bagaimana kalau kendaraan sudah ditarik katanya? Karena kami nggak tahu, belum sempat nonton video abang, udah terlanjur ditarik. Padahal tidak ada ditunjukkan sertifikat fidusia katanya. Karena kami nggak ngerti, suruh tanda tangan, ditakut-takuti, akhirnya kami serahkan. Nah, setelah itu kami mau ngambil lagi ke kantor, biayanya membengkak, Bang, katanya. Biaya tariknya sekian lah, uang blokir sekian, akhirnya nggak mampu lagi, Bang. Itu bagaimana, Bang, kata dia. Jadi betul juga ya rekan-rekan. Tapi gini rekan-rekan, sebelum kita lanjutkan membahasnya, saya ingin menegaskan juga bahwa kita juga sebagai nasabah harus bertanggung jawab, ya kan. Ketika kita mengambil kendaraan melalui leasing, kita harus persiapkan diri, ya. Jangan sampai kita tidak mampu bayar. Nah, begitu juga pihak leasing, ya kan. Kalau hanya, ini menurut pribadi saya nih ya, kalau hanya terlambat 2 bulan, 3 bulan misalnya kan, dan mereka ternyata masih bisa menyelesaikannya, membayar sekaligus 3 bulan, ya nggak usahlah dipersulit pakai biaya tambahan ini itu besar-besar. Jadi mereka akhirnya bingung lagi kan begitu. Yang wajar-wajar sajalah. Jadi saling pengertian, artinya pihak leasing nggak rugi, ya kan. Pihak nasabah juga nggak menjadi terjerembab kan begitu. Nah, namun kalau kita bicara hukumnya lagi, kalau sudah terlanjur ditarik, ya kan, sementara tidak ada sertifikat fidusianya, hanya karena tidak mengerti, akhirnya si nasabah menyerahkan, langkah hukum apa yang harus kita lakukan. Jadi begini teman-teman, jika suatu kredit tidak disertai dengan pendaftaran ke fidusia, ya, berarti kredit itu dianggap hutang piutang biasa, rekan-rekan. Jadi kalau hutang piutang biasa, kalau terjadi wan prestasi atau gagal bayar, yang mengeksekusi harus pengadilan, ya. Jadi kalau menarik kendaraan itu harus melalui putusan pengadilan. Tidak boleh menarik begitu saja. Itu harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu bayar, cicilannya kita tidak bisa membayar, lalu pihak leasing mau menarik tanpa ada sertifikat fidusia, tidak bisa ya, harus melalui putusan pengadilan. Nah, kalau sudah terlanjur ditarik, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, kita bisa laporkan yang menarik itu, petugas yang menarik, atau debt collector, atau penagihnya itu, kita laporkan ke polisi pasal perampasan, yaitu pasal 368 KUHP, rekan-rekan. Ya, kita bisa laporkan itu. Yang kedua, kita bisa gugat leasingnya, finance-nya secara perdata, ya. Namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini finance telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dia menarik kendaraan itu, menyuruh orang menarik kendaraan tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi dia melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kita bisa gugat leasingnya ke pengadilan melalui gugatan perdata. Kita bisa minta ganti rugi, ya. Itu dia rekan-rekan. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, laporkan debt kolektornya pasal 368 perampasan dan gugat leasingnya ke pengadilan. Ya,
gugatan perdata namanya perbuatan melawan hukum. Minta ganti rugi ke pengadilan, ya rekan-rekan. Dan hal ini sudah sering dilakukan, ya. Sudah banyak yang melaporkan dan sudah banyak yang menggugat ke pengadilan dan mereka menang. Dan pihak leasing diwajibkan untuk mengembalikan kerugian daripada nasabah. Jadi jangan diam aja rekan-rekan. Ya. Tapi ingat ya, penarikan dilakukan tanpa ada sertifikat fidusianya. Itu rekan-rekan. Nah, langkah ketiga yang bisa juga dilakukan, minta bantuan ke lembaga perlindungan konsumen di kota Anda. Minta mereka menengahi. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kalian kurang bisa menyampaikan, bisa minta bantuan ke lembaga perlindungan konsumen. Tapi kalau kalian ingin langsung main hukum yang dua tadi, laporkan debt kolektornya pasal 368 pemerasan dan gugat leasingnya secara perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, minta ganti rugi supaya kerugian Anda kembali, ya kan? Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan ya begitulah, akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Apalagi ya kalau misalnya kendaraan Anda sudah dilelang atau sudah dipindah tangankan, sementara pada saat menariknya mereka melawan hukum dengan cara menarik paksa padahal tidak ada sertifikat fidusia. Segera bisa kita lakukan tindakan yang saya sampaikan tadi. Namun rekan-rekan, ya, sebaiknya kita juga sebagai nasabah, ya, jangan kita lalai membayar kewajiban kita, ya kan, supaya tidak terjadi masalah. Kalau kita lancar membayarnya, pasti nggak ada masalah. Misalnya jatuh tempo tanggal 5, tanggal 1, tanggal 2 sudah kita bayar setiap bulan, pasti nggak ada masalah. Ya, tapi saya menyampaikan ini supaya kita tahu hukumnya saja, ya kan? Karena saya berbicara hukum, aturan yang mengatur, karena kita negara hukum. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap tonton channel Bang Benny, ya kan? Dan jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.